Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila kurang semangat lah, kita beri pantun dulu lah supaya semangat. Ada ikan di dalam kolam, melihat ikan harus bersih kacanya. Siapa yang menjawab salam, ulun doakan mudah-mudahan hidupnya sugih, matinya masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belain sudah. Khusus ibu-ibu lagi. Bu, ada pantun biasa ibu jual lah. Melihat ikan di dalam kolam, itu pulang jadi pantunnya. Itu aja belum bisa. Apalagi di dalam kolam ada iwak saluang. Bila ibu kada menjawab salam, ulun doakan batianan pulang. Ya, jawab salam lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takutan ibunya betianan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umat beliau ila akhir zaman. Yang ulun hormati, ulun muliakan tokoh kampung, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, para alim ulama, guru-guru agama, wabil khusus akhina fillah, kanda, ustad, guru Jauhari Salim, yang alhamdulillah Sidin masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Sidin panjang umur, sehat badan dalam taat kepada Allah, diistiqamahkan oleh Allah dalam dakwah, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapat keberkahan daripada beliau. Ulun hormati, ulun muliakan pula khusus kepada akhina billah qori kita Al-Ustaz Syamsul Arifin kan Arif kita ya Ustaz Arifin. Alhamdulillah 2 kali duit lawan Sidin sudah. Sekali dikirim pamit. Kalau ulun mengaji sebenarnya kada kalah lawan Sidin ini. Cuma soalnya kada suah berdua kami. Kada suah bertanding, jadi makanya kada pernah kalah ulun. Brazil lawan Indonesia kada pernah kalah Indonesia. Karena kada pernah bertanding. Kayak itu juga ulun kada pernah kalah lawan Sidin. Karena kada suah. Ya ulun hormati, ulun muliakan sahabat-sahabat, kawan-kawan dari Banser, dari Al-Ansar, ada juga Ansar, ada juga. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau semuanya disehatkan Allah Subhanahu wa taala, diistiqomahkan dalam kebaikan. Yang ulun hormati, ulun muliakan dan ulun banggakan jamaah sekalian, peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Mudah-mudahan tidaklah kita pulang dari tempat ini kecuali kita semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan tidaklah kita pulang dari tempat ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya ulun minta kesepakatan dengan Kanda, kira-kira waktunya berapa lawas? Jangan. Ulun ini biasanya kayak ini. Guruna, ulun biasanya ceramah tergantung konsumsi. Bila iwaknya hintalo itu setengah jam aja. Bila iwaknya ayam atau harwan 45 menit. Bila iwaknya daging atau itik itu sejam. Nah, apa iwaknya tadi? Bujur jual. Nah, amunnya komplit sampai di sini aja kita. Nah, kita makanan aja sudah. Sayang kita basi kelawasan. Nah, insya Allah ini jam 10 jam 9:10. Yalah. Paling melawas insya Allah jam 10 kita sudah tutup. Apalah? Akur kan? Mana minta tambah itu ke 7 bedom tuh. Itu ke 7 bedom malam sampai jam 2 tahan. Nah, insya Allah jam 10 paling lawas kita sudah selesai. Nah, kedua ulun minta keikhlasan dan minta kesepakatan. Memang dari tadi sudah bahasa Banjar aja Pak. Kira-kira ulun bahasa Banjar akur aja kalau lah. Soalnya ulun kalau ceramah bahasa Indonesia camuh. Tahu pian camuh lah. Camuh paham lah camuh? Apa yuk bahasa Indonesia camuh tuh? Kacau. Nah, kacau. Ada kawan ulun bahasa Indonesia tuh ada kawan. Jangan salahkan ulun. Salahkan guru Johari Salim. Tiwas ngundang ulun. Ulun bahasa Banjar di kantor-kantor ya ulun ceramah tatap bahasa Banjar biar kepala dinasnya tanganga ada tahu urusan tiwas ngundang ya kan. Ulun hendak kisah bahasa Indonesia kalau pindah kacau bahasa Jawa makin ulun bingung. Berkisah dulu boleh kisah sebentar. Nah, itu Bang Pian hebatnya penceramah nih, membuang-buang waktu itu berkisah dulu. Ini kan banyak materi kisah orang Jawa lawan orang Banjar. Ini sahih setek sahih gue asli musalsal ini dan orangnya masih hidup. Makanya kalau ulun sambat orangnya juga kita pian pasti kenal orangnya. Jadi kan ulun kisahkan ini orang Banjar kayak ulun nih orang Banjar sok-sokan bisa bahasa Jawa. Kenapa yang ini orang Banjar bisa kayak itu pian. Orang Banjar itu bisa aja terus. Ulun kada bila sari orang Banjar sama aja ulun orang Banjar juga. Lah, jadi orang Banjar nih guru lah hendak nukar es dawet. Es dawet di Pal 8 situ. Ada yang menjual es dawet itu dulu. Datang. Sepeda motor. Mas, dawetnya siji yo. Orang Banjar tapi sok bisa bahasa Jawa, memandiri orang Jawa bahasa Jawa. Mas, dawetnya siji yo. Dijawab oleh tukang es dawet, telas mas ya. Ujar orang Banjar nang menukar tadi kado sama gelas dibungkus saja. Namun orang Jawa pasti tertawa sudah. Orang Banjar nggak tahu juga. Disautinya lagi, dijawabnya lagi oleh orang Jawa tadi. Telas mas ya. Kadang dengar aja ujarku tadi bungkus saja kalau saya digelasi. Jadi orang Jawa ini yang menjual dawet ini dia mengenai sudah. Yang orang Banjar tadi mau duduk di sepeda motor merokok. Habis terus sebungkus rokok ada di antara orang es dawetnya. Datang mana es tadi? Datang yang bini tukang es dawet habis mas ya. Dari tadi Bang pada habis ya. Padahal dari tadi orang sudah pada habis. Telas itu kan habis kalau dulu. Nah, ini tahunya habis tuh katanya ente aja. Soalnya telas itu pun habis juga. Makanya kada usah kisah bahasa-bahasa
nawari mintuha makan. Mintuha orang Jawa mentawari, bah ya bah, mangan yuk mangan, jangan kurang sopan. Apalagi bah jeglak yuk ya, kasar lagi lah. Nah, itu usahanya kita bahasa Banjar Jolon lah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mungkin bubuhan bian sudah hafal kisahnya. Mulai kita kekanakan, mulai kita halus, orang-orang tua terdahulu sebelum kita sudah merayakan Isra Mi'raj setiap tahun. Dikisahkan sudah Nabi Isra Mi'raj mulai Makkah ke Masjidil Haram, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit. Langit pertama bertemu Nabi Adam, bertemu Nabi ini sampai dengan Nabi Musa alaihissalam. Tuntung bertemu dengan Allah, melihat neraka, melihat surga, semuanya sudah hafal. Tahu sudah semuanya kisahnya. Bahkan ini malam ini 27 Rajab pas lah. Mungkin di antara pian-pian, terutama ibu-ibu nih. Ibu-ibu biasanya lebih rajin daripada laki-laki. Mungkin ibu-ibu tiap hari selama sebulan ini sudah ada memasak lagi siang, ya kan? Hadir ke Isra Mi'raj terus. Iya jadi ibu tadi. Bini siapa tahu? Cuman pertanyaannya, apa yang kita ambil daripada peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tahu kita sudah berataan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau kembali daripada Isra Mi'raj, beliau mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi kewajiban bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad melaksanakan, mendirikan salat 5 waktu sehari semalam. Pertanyaannya, pian rajin Isra Mi'raj, pian rajin hadir ke acara Mi'ratan, pian hadir mendengarkan orang ceramah Isra Mi'raj, sudahkah kita bujur mendirikan salat 5 waktu sehari semalam? Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Itu yang kita perhatikan, itu yang bujur-bujur kita jaga. Karena baik kadanya hidup kita di dalam dunia, bujur atau salah kehidupan kita di dalam dunia, sembahyang itulah penentuannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar." Sesungguhnya sembahyang itulah yang akan menegah seseorang, yang akan mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Bila orang bujur sembahyangnya Pak Ai, bila orang bujur sembahyangnya Bu Ai, insya Allah orang itu kada lagi berbuat perbuatan keji dan mungkar. Satu aja biar di antaranya tuh, orang yang rajin sembahyang, insya Allah kada pendusta lagi, karena sembahyang itu mengajari seseorang bersifat jujur. Coba ulun betakun, pian maghrib berapa rakaat Pak? Bu, maghrib berapa rakaat Bu? 3. Itu bila berjamaah di masjid lah. Bila sorangan di rumah Bang, tetap 3 lah Bu. Bila pian sembahyang sorangan di kamar bermati lampu, tetap 3 lah. Kenapa itu kita gawe tetap 3? Karena sifat jujur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Bang misalnya di masjid maghrib 3 rakaat, imbas sorangan di rumah, tampolo kada ada melihat aja 2 rakaat gin. Bisa lah itu Pak? Kada bisa. Itu artinya sholat mendidik kita menjadi orang yang jujur. Kemudian kita disuruh waktu sholat menutup aurat. Pian sembahyang sorangan di dalam kamar bakadab. Tahu bakadab lah?
bergelap-gelapan. Wah, bahasanya dah. Sembahyang pian kada berbaju, kada berselawar, kada bercawat, sah lah Pak? Sah kada? Siapa yang sah? Aliran mana pulang? Bubuhan bahasa semut sama tak? Kada sah. Kenapa? Karena kita disuruh bersifat jujur. Di masjidkah? Di manakah kita sembahyang tetap kita menutup aurat? Itulah kejujuran yang diminta kepada kita. Jangan hanya kepada Allah, tapi kita jujur kepada semua makhluk Allah. Pertanyaannya timbul. Ada pertanyaannya. Guru, Ustadz, ulun melihat si Fulan bin Fulan gitu nah. Ulun melihat si anu gitu nah. Rajin orangnya sembahyang. Bahkan kada tertinggal sembahyang berjamaah Ustaz kada pernah tertinggal berjamaah guru tapi setiap hari pulpen masih jadi telinga, kertas di mana-mana membawa, di mana-mana duduk pasti membawa kertas, gawiannya merumus matematika terus. Tahu yang merumus matematika lah? Nah, menulis apa tadi? Apa aja? Apa? Toger, buntut gitu ya sudah. Orangnya rajin sembahyang, kada tertinggal berjamaah, tapi masih ketujuh judi online. Orangnya masih ketujuh apa ngarannya judi online itu main judi online itu slot. Orangnya masih ketujuh membuntut. Orangnya masih ketujuh kiu-kiu. Datu. Apalagi sabeti. Yo, nah hafal-hafal yang membuat mantan-mantan. Kenapa jadi itu bisa terjadi guru? Maka sembahyang itu menegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi kenapa orangnya masih berjudi? Kenapa orangnya masih ibu-ibunya rajin sembahyang, rajin ke yasinan, rajin ke pengajian, tapi di masjid aja menggibah, di yasinan menggosip, di majelis taklim menggosip, padahal rajin sembahyang. Kenapa bisa kayak itu? Jawabannya satu, kualitas sembahyangnya apakah sudah bujur atau kada. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima salat orang yang belum bujur. Kenapa jadi bisa belum bujur? Karena bisa jadi ia melaksanakan ibadah bi ghairi ilmin, tanpa didasari ilmu. Kullu man bi ghairi ilmin ya'malu fa'amaluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal ibadah yang kita kerjakan, apapun ibadahnya, baik sembahyang, puasa, mengaji, zakat, sedekah, umrah, haji, apapun itu ibadah yang kita kerjakan bighairi ilmin, tanpa didasari dengan ilmu, fa'amaluhu, maka semua amal ibadahnya itu mardudatun, ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lihat jam pulang. Insyaallah. Di sini alhamdulillah pian bisi guru Johari Salim, kawa pian pelajaran. Sayangi para guru, sayangi ustaz, jaga kehidupan sidin, perhatikan kehidupan sidin. Sidin melajari hubungan pian untuk kesenangan, kebahagiaan akhirat. Bahagiakan dunia sidin. Apa yang sidin hendak turuti. Ujian sidin apa hendak kawinakan. Paling pian cari bini sidin. Menurut baik kulit habis sudah. Lawan bini sidin kada patuh dijual, tidak apa-apa. Ya kan? Paling hubungan banser nih cari bini sidin kira. Apa anak sidin? Tampulu sidin masih ada, tampulu sidin masih hidup. Tuntut ilmunya dari sidin. Belajar mengaji lawan sidin, kayak apa sembahyang nang bujur, kayak apa ibadah nang bujur, supaya sembahyang kita bujur-bujur menjadi sembahyang yang diterima oleh Allah. Karena ampun maaf bu, sembahyang atau amal ibadah ini bukan hanya sah yang kita cari, tapi diterimanya.
Sah belum tentu diterima, tapi kalau diterima pasti sah. Ya lah, kayak rumusnya guru lah. Sembahyang pian sah sudah secara fikih, tapi belum tentu diterima Allah. Kenapa? Masih ada pelajaran tasawufnya yang harus pian pelajari. Tetapi kalau sudah ibadah pian diterima oleh Allah, berarti sudah pasti sah ibadah pian. Makanya belajar itu jangan hanya sepak aja, Bang. Jangan belajar hanya fikih aja. Ampun maaf, pian mulai kekanakan, mulai pesantren nah, sampai pian bercucu kena belajar fikih aja, kada bakalan pian mendapatkan sholat yang khusyuk, karena di pelajaran fikih kada ada bab khusyuk dalam sembahyang. Betul guru lah. Kada ada pian kitab, mulai kitab tangga ibadah, Fathul Mu'in, I'anatul Talibin, apa aja, Bijuri, apa aja ya kalau lah. Kitab fikih nang gana-gana kayak apa, kada ada bab pelajaran kayak apa bagaimana supaya sholat kita khusyuk. Tetapi bab yang mengajarkan masalah khusyuk ada di pelajaran tasawuf. Jangan kada belajar, Pak. Jangan umpatan orang ini guru lah. Jangan belajar tasawuf kalau pina gila aja. Nang kada belajar tasawuf itu nang bisa gila. Gila apa? Gila harta, gila dunia, gila jabatan, gila pangkat, macam-macam. Belajar kita itu bujur-bujur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ulun sedikit mengutip daripada isi kitab Rasam Parukunan. Kitab Rasam Parukunan, di situ ujar sidin, fa'lam, ketahuilah oleh kalian hai anak-anakku, anna salata, sesungguhnya salat arba'atun, ada 4 tingkatan. Salatun syariah, tariqah, haqiqah, wa ma'rifah. Salatnya syariat, salatnya tariqat, salatnya hakikat, dan salatnya ma'rifat. Dan pelajari dari syarat syariat, tariqat, hakikat, dan ma'rifat. Jangan belajar sebuting aja. Apalagi nang dipelajari langsung pelajaran salat ma'rifat. Nah iya panaram. Salat itu dalilnya as-salatu lidzikri. Salat itu untuk cek 1 2. Bila sudah kita ingat lawan Allah tuh, salat sudah. Oh, ya kalau lah ujar tangguhan salat secara ma'rifat. Tapi salat syariatnya kan dipelajarinya, salat tarikatnya kan dipelajarinya, salat hakikatnya kan dipelajarinya, batal semuanya. Kayak itu juga salat syariat kita pelajari, kita gawi, tapi kada pelajari tarikat, hakikat, dan ma'rifat, atilah juga keadaannya. Kosong jadinya, hampa. Ujar Imam Ghazali kasih Abdul Qadir Jailani dulu, as-syariah bila hakikat atilah, wal hakikat bila syariat batilah. Syariat tanpa hakikat itu hampa, hakikat tanpa syariat itu batal. Kada kawa kita melepas dari antara syariat dan hakikat. Itu yang harus kita pelajari. Malam ini ulun memancing bubuhan pian aja, supaya bubuhan pian ada keinginan hendak belajar lebih mendalam tentang amal ibadah, kayak apa supaya amal ibadah kita tuh bujur-bujur sah dan diterima oleh Allah. Nah kita bahas malam ini sahnya aja dulu, kita biar supaya nanti terimanya lawan guru ini lagi. Nggih, amun lawan ulun kita takkan dalam vlognya biar menang masalah syariat aja nyaman aja lah. Nggih. Di dalam kitab Rasam Parukunan itu ujar sidin, salat secara syariat ialah menyempurnakan syarat-syarat sah dan rukun-rukun sembahyang secara syariat. Kada sah juga sembahyang kita bila kita kada suci dari hadas kecil dan hadas besar. Maka wajib pula kita belajar cara mandi kayak apa, cara berwudu kayak apa, banyunya wajib juga kita belajar. Ya kan bro? Banyu itu ada berapa Pak? Pak, banyu ada berapa? Bu, banyu ada berapa Bu? Hah? Berapa jari Bu?
7 banyak wae banyak tuh, kopi, satruk, susu, teh kotak, las segar, banyak aja 7 aja. Ulun tadi nakuni banyu aja. Beda kalau ulun bertakun banyu suci lagi mensucikan, nah bisa tuh jawabannya 7. Ada bisa ibu di Mahalabio. Banyu wajib belajar Pak. Ada banyu yang suci mensucikan, ada banyu yang mustakmal, ada yang suci tapi tidak mensucikan, ada yang banyu mutanajis. Belajar juga kita. Jangan kita mandi berwudu tapi ternyata banyu yang kita gunakan kada sah dipakai untuk berwudu, maka sembahyang kita pun kada sah juga. Kita ngobrol lah. Bila salah tak guru ngobrol nampin. Bujur lah, kita guru menakur. Iya, sahnya wudhu adalah sahnya sholat. Bila sholat kada sholatnya kada berwudhu, ada sah. Pian sembahyang baik, pian sembahyang, betapun pulang. Pian sembahyang lalu tak kantut, batal kada Pak? Batal kada Bu? Kada baik, katanya kada berwudhu. Ulun tadi nyambut pian sembahyang gitu aja. Ya belum bodoh sembahyang, takantut batal lah. Kada. 2 kali dah boleh. 2-0. Ulun ikuti mek manang yang salah ulun hanya dari bab yang pertama Pak. Belum lagi kita belajar rukun sembahyang, kayak apa sembahyang nang bujur. Di dalam rukun sembahyang itu ada rukun qalbi, ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Belajarlah sudah pian nang 3 macam. Rukun qauli ini yang paling utama juga. Apa itu? Ada Fatihah, ya kan? Ada tahiyat, ada salam, ada salawat. Fatihah aja Pak, Bu, Fatihah. Sudahlah pian pernah duduk di hadapan guru dan ngalipang Fatihah ulun. Sudahkah bujur Fatihah ulun? Bila salah nyaman ulun membujuri. Pernahkah sudah kita kayak itu? Nah, guru Johari Salim tugasnya. Kalau belum pernah pian duduk di hadapan guru, di tampul ada koring nah, Ustaz Samsul, malam ini jangan bulik pian toh. Kami berantri nah, semalaman. Mari ya. Kata ulun lah tugasnya ulun bulik. Ulun kan ceramah aja. Yang belajar Fatihah lah ulun, kita bisa juga untuk koring aja. Kayak apa Fatihah nang bujur, terutama bapak-bapak wajib belajar dan mengajari anak bini. Lajari anak bini, ini nang sudah beranak, sudah bercucu, ampun maaf. Pernahlah sudah kita duduk nah lawan bini baca pang Fatihah di hadapanku, aku mendengari Fatihah ikan. Pernahkah sudah kita sebagai suami, sebagai abah melihati anak atau bini kita berwudu, bujurkah kada sudah? Wudu ikan di hadapanku aku melihat, baca Fatihah di hadapanku aku mendengar. Sudahlah pernah kayak itu. Bu, bila ada laki pian yang kayak itu jangan dihulut juga Bu. Kasihan terkadang laki ini dilema juga, udahlah. Laki ini dilema juga. Oh, bulik dari sini, nah kita nggak bulik dari sini. Ada malah kan langsung laki nih. Dia tang aku buduk, nah ikan buduk, aku melihat. Napa jadi bini? Kisah alim, buluinya. Hanya sekali turun ke majelis kisah alim, kan bini juga pemahapak. Kasihan laki langsung pucat muha. Aku nih jangan bini seminggu 4 kali ke majelis, kada ada kisah Pak Alimnya kayak ikam, no. Laki kasihan langsung tunduk langsung laki. Bujur juga laki bila maulid Isra Mi'raj hanya turun. Ke masjid Raya. Tapi itu hanya 3 tahun nggak buruk. Ya Allah. Tapi bini jangan kayak itu pula, Bu, jangan kayak itu pula. Bu, bila ada laki pian menyuruh kayak itu, hormati Bu ay. Bila laki pian nyuruh baca Fatihah, aku akan mendengar baca Fatihah. Pian salahnya kan tahu juga. Sama aja, ada ngapain dia baca Fatihah? Salah ada apa juga? Hah? Bujur, makanya ngalih pian, tang ngalih pian belaki guru nih ngalih sedikit. Belaki ustad pengalih bila salah ketahuannya. Baik pian belaki nang buntet. Bila salah sama kada tahu.
Allah ya Rabb. Bodoh bang jual, film mustilah. Nang laki awak lihat bodoh nang bini nang. Bodoh nang bini. Sangainya talinya ada di basuh. Muka desah bodoh kamu jual. Oh, kayak ikan bodoh ada sah ujian nabi ini sah aja. Di mana kamu belajar aja pada anak laki bungol juga. Talinga ada wajib. Talinga itu sunnah. Banyak nang bahwa mintu hal minang tuh gara-gara talinga aja. Hah? Ayo ya, kasihan lah belajar Fatihah apa, belajar Fatihah bu, tampulu guru-guru kita masih hidup, kore masih banyak. Fatihah itu dipian buai ada hukum tajwidnya. Ya Pak Ustaz Samsul bila pian apalagi jadi imam lah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alif misalnya harus kayak itu harus tuh. Yalah. Ya Ustaz harus Samsul lah. Sampai waladolin kayak itu aja panjangnya jangan berubah-ubah. Mat arif disukun, ya kan? Ya, Ustaz Samsul, jangan kurih aja. Ngomongnya salah, biar harus banyak mana ulun dosa nah. Kurih dari tadi. Gaya Ustaz Samsul lah. Dewan ini ulun celengi sidin. Dewan ini ulun tergantar. Mat arif disukun ngarannya ya lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kayak itu aja terus panjangnya kada boleh berubah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah berubah dah kada boleh kayak itu. Fatihah aja biar belum lagi yang lain. Ayo Masya Allah. Makanya itu kada salah. Quran kada salah, inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar, tapi nang salah kurangnya, nang menggawinya. Kenapa jadi bisa salah? Karena inya mengerjakan ibadah bi ghairi ilmin, kada ilmu. Itu hanya sedikit Pak. Belum lagi kita belajar nang berjamaah kayak apa. Di dalam kitab Hidayatus Salikin, dalam kitab Hidayatus Salikin bab salat berjamaah menurut kada khilaf adab imam dan makmum 25. Mau silap di dalam kitab Hidayatus Salikin itu 25 adab imam dan makmum. Kada kegampangan pada orang berjamaah. Imam ada adabnya kayak kepada makmum, makmum pun ada adabnya kepada imam. Di antaranya adab seorang imam kepada makmum sebagai mahada. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada hadis yang berulang, apabila engkau mengimami maka perpendeklah bacaan salatmu, ujar Nabi, karena kamu tidak tahu di belakangmu ada orang tua, ada orang yang lagi mengejar waktu, ada orang yang lagi sakit, macam-macam. Jadi bila jadi imam jangan kepanjang-panjang. Bila sorangan, ayo dia sepanjang-panjangnya situ. Pian sembahyang isya sorangan, baca surah Al-Baqarah rakaat pertama, rakaat kedua Al-Imran, ya kan? Amun sorangan tak salah aja, tapi bila berjamaah cari nang sedang-sedang aja. Kasihan nang di belakang Pak. Ini ada kan jadi imam di sini selain Guru Jori Salim, ada kalah. Maka adab imam nang pertama ujar Nabi jangan berpanjang-panjang. Sasadangan aja. Subuh misalnya wasyamsi wa duhaha sedang aja. Rakaat keduanya wa duha. Subuh misalnya rakaat pertama apa tuh? Was-samai dzatil buruj. Rakaat kedua was-samai wa tariq. Sama aja. Jangan panjang-panjang kecuali memang ada hari-hari tertentu lah. Subuh Jumat misalnya, itu memang sudah disunahkan kita membaca surah As-Sajdah. Mau kada mau itu umpati. Kasihan biar yang di belakang namun kita berpanjang-panjang. Rakaat pertama Waqiah, rakaat kedua Tabarak, subuh. Kasihan ya Allah. Apalagi yang bisi penyakit asam urat di belakang. Oh ma, ada langsung asam urat di sinilah. Melihat moha-moha ini moha penyakitan aja bang.
Kada gagampangan biar asam urat. Ya kalau nang tua-tua, wes betul tua. Tapi sudah berisi penyakitnya. Kada gampang tua belum penyakitnya sudah. Asam urat biar orang menggatal. Kada gampang. Maka bacaannya nama andu-andu itu pulang. Tahu mandu-andu biar lah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah di belakang hanya saya. Subuh. Jangan berpanjang-panjang. Kasihan. Surah Sajadah di subuh Jumat kada apa-apa karena memang sunnahnya kayak itu. Rakaat kedua surah Ad-Dahr yang lain kada apa-apa kalau memang sudah subuh Jumat yang ditentukan, dan itu pun kalau ada jamaah kita yang biasa berpadah ke belakang. Kita surah Sajadah dan kita sujud Sajadah. Kalau mina ada yang ada paham. Wahum la yastakbirun. Allahu Akbar sujud hampirnya. Bulik aja. Kenapa jawab? Ini aliran sasak. Ada rukuknya sembahyang. Bapak ada ke belakang. Lawan satu catatan. Amunnya kada bujur-bujur hafal jangan gen. Ini kada hafal tapi piraga hafal. Hanya bulik dari pesantren, bukan Manbau Darussalam. Tembak juga orang ini, hanya bulik juga. Maka nama akun ini besi anak gadis pulang. Anaknya subuh ini subuh Jumat hafalah sudah Sajadah sudah. Sudah berapa tahun nih kan di Manbau Darussalam? Alhamdulillah sudah 5 tahun. Pak Haji hafal ya, kalau sudah surah Sajadah hendak menjawab hafal langsung, dia masih ragu-ragu, tapi melihat di dinding ada di dinding. Hafal aja, hafal ya. Melihat di dinding tulisannya ada. Bayang ya Allahu Akbar. Alif Lam Mim. Tanzilul Kitabil Ghaib. Melihat. Ya Allah. La yastakbirun. Allahu Akbar sujud. Bangun. Allahu Akbar. Tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Mati lampu. Kabar? Mau pepejan yang gua mungkin. Mati lampu. Non mati bertemu pak apa umumnya? Pak. Kalau balik duit kan ada. Balik duit. Mati lampu. Maka apa lagi? Lagi pulang mahal yang di belakang menyambung. Nang di belakang ini amang tukang sayur. Aku ada apa juga mulai jangan apa mang dari tadi jangan sahabat kisah hafal padahal ada hafal dosa bila memang ada hafal kepada aja jangan basupan hafal sekali apa mang tak ulang-ulang apa mang Nabi belakang pas tukang sayur pulang. Aku ada apa aja, mulai di sini bertakun dari tadi apa mang. Makanya aku berdiam aja. Sama pada walau sama masjidan. Jadi jangan nama tua masjid paling ujung bubar, pulihkan, sama sambungan walau bisa bilang ada apa, lah. Jadi imam jangan menang ragu-raguan, jangan juga pernah kejadian. Imam ini ragu-ragu. Setiap sini jadi imam pasti ditanggur makmum. Subhanallah. Kamu ada 5 rakaat, 3 rakaat gitu terus. Ini ragu-raguan. Ini contoh. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
kafirun. Sampai tutup. Lakum dinukum waliyadin. Ada nak usil di belakang akan-akan. Amin. Ya. Imamnya ragu-ragu. Fatihah apa tadi? Rasanya tadi kuliah. Tapi jangan kuliah, kenapa di belakang amin? Kenapa? Imamnya ragu-raguan. Imamnya tuh was-was orangnya. Nah, jangan was-was kita. Di antara penyakit was-was itu, penyebab penyakit was-was itu karena kalawasan dalam WC, kada bertutup kepala dalam WC. Makanya masuk WC bertutup kepala pakai sunahnya. Ulun ada pernah orang tetamu menagur ulun berkopiah dulu di WC di mana di apa kalanya pelak pisau itu apa kalanya dah. Candi Laras. Ulun masuk kopiah ulun kan kopiah kayak kan kopiah biasa. Kopiah biasa kan ada tulisan Arab kan apa? Ulun bawa masuk, sekali ulun keluar di mamainya biar apa aja masuk ke kopiah, kada boleh masuk WC ke kopiah. Nah, dulu dikam sama mamai aku salah kan. Ayo kita badu dalil. Kisahnya tuh. Kadang ada ulun lawan, iya kan ulun kada boleh kayak ulun. Ulun ini ada jadi mamai urang pian tergantar juga. Padahal tahu aja ulun ke kopiah itu sunnah. Tapi mah di mamai urang ranai ulun. Kan bungul di ulun lah. Bakopiah baik betutup kepala ibu-ibu, betutup anduk barangna supaya jangan was-wasan kita. Ini gara-gara was-was tadi. Lakum dinukum waliyadin. Amin. Jangan anak-anak di belakang. Ini apa kan? Lakum dinukum waliyadin. Amin. Rokok kakak kah? Bujur ke Fatihah lah. Rasanya kuliah kamu tadi. Karena ini bungul. Kayak begitu aja. Ujian tadi bilang salah biar aja. Bungul sekampungan. Untung di sini ada nang alim biar. Bujuran pun bungul sekampungan apa kabar? Halo. Ada kalau dikisah lagi kita bungul sekampungan biar ya Allah. Kasihan ya Allah. Baca Al-Duha minum musti bro. Makanya ada calon mintuha di belakang. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal-akhiratu khairun wa abqa inna hadha lafi as-suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Agak naik lagi. Hah? Awalnya Wadduha. Ya calon itu aku mau di belakang. Harap pinanto nih. Dua surah digabungnya. Bungol ada dua. Wadduha timbul taka sabihis. Sedikit mana selisihnya tuh gurala. Hati-hati dia membaca Wadduha tak. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Gitu seharusnya. Tapi karena ini terlalu pede banget calon mintuha di belakang. Walal akhiratu khairu wa abqa. Suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Lagi. Kasihan. Sama nih buat pahabsian ya juga ya Allah. Pahabsian, tukang baca rawi, hati-hati jadi imam. Hati-hati. Kenapa kebiasaan membaca rawi bisa terbawa jadi imam? Suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Allah. Nah di belakang jamaahnya buat pahabsian juga. Allahumma salli wa sallim. Hampir bayangkan kenapa tukang baca rawi jadi imam? Iya harus ada diri di imam nih. Ini sembahyang di baca rawi lain akan lagunya jangan lagu baca rawi. Iya, nah ujungnya suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allah bahasa masjidan bungul pulang. Aduh ya Allah kasihan. Tuntut ilmunya baik. Jam 10 sudah mulai. Ada terasa loh.
nyaman dulu. Soalnya aku patau. Boleh lanjut kamu? Hah? Kasihan laki pian gue. Lanjut ya. Ulun subuh gue ada acara pulang. Jadi otomatis bangun paling ada jam 3. Tiba subuh acara pulang paling telat dahulu. Apa pian? Ini kita tuntung jam 10 makanan dulu lah. Udah makanan kita berawan mandiran bisa jam 11 hanya kulik sampai ke rumah bini pulang kan malam Jumat nih. Apa ketawaan bini mau bawa pandiran itu udah ya Allah kasihan dong gua nang lajuk nah gua pondokan kasihan. Kasihan. Sabar aja gua nikah lah. Ayo jangan tuntut ilmu bujur-bujur. Gua nikah bila alim kena, ya Allah kada kami binian lagi bujuran toh. Aku nang tuha ini aja nah banyak aja nah hendak masih. Cuma aku ada mendengar benar Ada tahu aku ada kan nang bujur-bujur pada hendak. Guru ini ngajak anak kawin lagi kan. Cuma ada wangi benar Tuntut Pak. Bu, tuntut ilmunya supaya kita bujur-bujur sembahyang kita diterima Allah. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang beruntung itu jadilah orang yang beriman. Tapi orang yang beriman nang kaya apa nang beruntung? Bukan semua orang beriman beruntung. Bisa jadi kada beruntung. Kenapa? Karena sembahyangnya belum bujur. Nang beruntung tadi dikatakan oleh Allah, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka dalam salatnya khusyuk. Kayak apa khusyuk? Kada pernah kita belajar khusyuk kalau kita hanya belajar bab fikih. Tasawuf hanya ada baik. Di dalam tasawuf itu ada khusyuk, ada hudurul qalb, ada khudu', ada tadarru. Belajar itu bujur-bujur supaya sembahyang kita tadi bujur-bujur yang dikatakan oleh Allah, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Wallahu a'lam bissawab. Ulun gak ada hendak jadi orang yang pendusta. Ulun janji tadi jam 10 paling lambat. Ini jam 10 sudah. Sampai sekian dan terima kasih. Bila bulan pian anak lanjut, silahkan hubungi ulun. Bulan Maulid akan datang. Betul Pak? Setuju Pak? Ulun belum tentu. Ulun terus kesini kita. Lah, itu aja ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat kepada kakanda guru Al-Ustaz Jawahari Salim. Ulun minta halal minta reda, ulun kada menggurui di sini, kita hanya sekedar sharing. Makanya ulun bawa begayaan karena ulun gugup juga, gugup ulun di kesidin. Kalau kita salah biar kada kapilo. Kalau di WA sini kita salah tadi aja. Mau di WA aja orang lebih. Mau di mamai sidin di sini juga nah. Kada ngawal melawan ulun sidin tuan rumah. Banser di sini anak buah sidin. Ulun kada ngawal melawan banyak banser di sini. Walaupun banser ini bawahan ulun juga sebenarnya. Ulun penasehat biziah. Iyalah, aku tahu posisi ulun nih. Cuma carinya kalau ulun ada aja tuh di NU kota tuh. Cuma ulun dipilih secara sepihak oleh Pak Syahrul. Hari juga Pak Syahrul tuh timbul dikirim sidin SK aja ke rumah. Kian kami angkat sudah jangan iya amjulun. Tapi ulun terima mudah-mudahan lu gaji. Minta halal minta reda, ulun minta ampun minta maaf. Ulun gak ada niat menggurui, cuman sama-sama kita saling mensupport, saling nasihat menasihati dalam kebaikan. Mudah-mudahan ini menjadi amal bagi kita berataan, dan mudah-mudahan bulik dari sini sembahyang kita lebih baik daripada yang dahulu, dan mudah-mudahan termotivasi diri kita untuk menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu ujar Nabi, dari buayan sampai liang lahat, sampai ke mati kita menuntut ilmu agama. Minta halal minta reda, minta ampun dan minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabirridha wal inayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.